Oke, semuanya kembali lagi bersama saya Dandi. Di sini saya akan berbagi tutorial ya cara membuat akun di DidiMax. Di sini saya akan isi semua datanya menggunakan data saya ya. Mungkin kalau ada data-data yang penting yang nggak bisa dipublikasikan untuk ke semua orang, bakal saya sensor sedikit. Oke, kita mulai saja. Pertama kita isi nama depan, lalu nama belakang, alamat email yang aktif ya, yang masih dipakai, karena nanti verifikasi akan lewat email. Kata sandi bebas, sesuaikan dengan kalian masing-masing. Reverse ID-nya 12998. Klik langkah berikutnya. Negara tempat tinggal bisa diisi Indonesia ya. Nama dan nomor jalan sesuai KTP. Kode pos dan kota. Di sini ada kolom tanggal lahir, isi sesuai KTP juga. Kebangsaan bisa diisi Indonesia atau sesuai dengan kebangsaan kalian masing-masing. Klik langkah berikutnya. Tipe produk forex, mata uang dasar akun diisi USD, pilihan mata uang deposit diisi rupiah, lalu centang box saya confirmation ya, lalu klik lengkap. Pendaftaran Anda berhasil dikirim, klik pergi ke halaman saya. Lalu di sini bisa masukkan email yang tadi sudah diinput. Isi kata sandinya juga. Ini adalah form tempat pembuatan akun kita. Pertama, kita ke kolom profil, kita isi data yang masih belum lengkap. Information banknya kita isi. Untuk bagian kontak informasi ini, bagian alamatnya sebaiknya dilengkapi ya secara lebih rinci. Klik memperbarui jika sudah lengkap. Jika semua data di kolom profil ini sudah lengkap semua, kita ke kolom verifikasi. Ada beberapa kolom di sini ya. Di menu verifikasi ini ada kolom pribadi, keadaan darurat, kerja, kekayaan, akun bank, upload dokumen, dan persetujuan. Semuanya harus diisi dengan lengkap. Isi semua datanya sesuai judul ya, sesuai yang diperintahkan. Tujuan membuka rekening bisa diisi gain. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, ya atau tidak. Memiliki pengalaman investasi itu wajib diisi ya. Pengalaman transaksi perdagangan berjangka itu bisa diisi ya atau tidak. Apakah Anda memiliki anggota keluarga yang bekerja di Bapepti atau bursa berjangka atau clearing berjangka, itu bisa diisi iya atau tidak. Apakah Anda telah dinyatakan valid oleh pengadilan, itu bisa diisi ya atau tidak. Apakah Anda merupakan pemilik dana sebenarnya, bisa diisi iya atau tidak. Yang terakhir, apakah dana tersebut milik pribadi, bukan berasal dari pihak lain, serta tidak diperoleh dari hasil penipuan, penggelapan, hasil pencucian uang,
maupun tindakan pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya, serta tidak dimaksudkan pencucian uang dan bukan berasal dari menghimpun dana masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia atau OJK, itu harus diisi ya. Jika semua sudah terisi, bisa diklik simpan dan lanjutkan. Kemudian di kolom keadaan darurat, pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat itu harus diisi oleh saudara kandung ya, bisa kakak atau adik, nggak boleh dari saudara yang tidak sekandung. Di sini saya isi kakak saya. Jika sudah semua terisi, klik simpan dan lanjutkan. Kemudian di kolom kerja, yaitu kolom pekerjaan, di sini ada beberapa data yang harus diisi. Data pekerjaan Anda saat ini. Di kolom pekerjaan ada pilihan swasta, wira swasta, ibu RT, profesional, pegawai negeri, mahasiswa, pegawai BUMN atau BUMD atau lain-lainnya. Di sini saya isi wira swasta saja. Keterangan pekerjaan, berdagang. Nomor fax itu boleh diisi atau enggak ya? Di sini saya enggak ngisi. Kalau semua data sudah diisi dengan benar, klik simpan dan lanjutkan. Di sini di kolom kekayaan ada beberapa data yang harus diisi sesuai kekayaan Anda. Di sini data pertama itu penghasilan per tahun. Ada pilihan antara 10 sampai 100 juta, antara 100 sampai 250 juta, antara 250 sampai 500 juta, atau di atas 500 juta. Kalian bisa pilih salah satu sesuai penghasilan per tahun kalian. Di sini saya coba isi yang paling kecil aja, 10 sampai 100 juta. Berapa hasilnya bisa diisi berdagang. Ya, selanjutnya daftar kekayaan, lokasi rumah bisa diisi, alamat kalian. Nilai NJOP itu boleh diisi atau tidak. Deposit bank itu kalian mau deposit menggunakan bank apa? Misalnya saya pakai Mandiri. Jumlahnya misalnya 100 juta. Pekerjaan lainnya boleh diisi atau tidak, penghasilan lainnya per tahun boleh diisi atau tidak, dan lain-lainnya boleh diisi atau tidak. Jika semua sudah, bisa diklik simpan dan lanjutkan. Kemudian di kolom akun bank ada data yang diminta sesuai dengan rekening bank untuk melakukan deposit dan withdrawal atau pencairan dana. Nama pemilik akun, nama bank, cabangnya bisa diisi sesuai cabang kalian masing-masing. Nomor AC itu nomor rekening kalian, nomor telepon kalian, jenis rekeningnya ada giro, tabungan lain atau lainnya. Di sini saya isi dengan tabungan. Jika sudah, klik simpan dan lanjutkan. Di sini di bagian kolom upload dokumen ada beberapa dokumen yang perlu diupload. Yang pertama itu KTP dan NPWP. KTP dan NPWP bisa diisi di kolom ini. Klik upload. Browse untuk file satunya bisa diisi oleh KTP. File 2-nya bisa diisi oleh NPWP. Klik kirim file jika sudah. Unggah kesuksesan upload file 2 successful. Itu artinya upload kalian sudah berhasil dikirim. Cuman di sini masih menunggu verifikasi lagi ya. Masih statusnya masih permintaan. Jika dokumen kalian sudah benar, bakal dihubungin lagi sama CSO-nya. Yang kedua, foto berwarna terbaru. Uploadnya satu saja di file 1. Klik kirim file. Lalu bukti alamat. Bukti alamat ini bisa diisi oleh rekening koran bank 3 bulan terakhir, atau surat keterangan bekerja, atau surat keterangan pendapatan, atau laporan keuangan 3 bulan terakhir, atau tagihan kartu kredit, atau rekening listrik atau telepon,
bisa juga diisi oleh STNK yang sesuai dengan KTP kalian. Di sini saya menggunakan STNK untuk bukti alamat ini. Klik kirim file. Nah, yang terakhir ini tanda bukti transaksi akun demo. Jadi jika nanti kalian bakal dapat ID sama password akun demonya lewat email kalian. Kita cek di sini. Nah, di sini udah berhasil ya pendaftaran akun demonya. Nah, di sini ada MetaTrader login dan password tradingnya. Ini bisa diloginkan di MT4 kalian. Kita coba ya. Kita loginkan dulu. Oke, jika semua dokumen sudah berhasil dibaca dan disetujui dan semua status sudah agree ya, bisa klik lengkapi dan kirim. Nah, di sini proses pembuatan akun kalian sudah berhasil. Oke, untuk proses deposit di sini ada 4 bank ya. Ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank CIMB Niaga, dan Bank BCA. Jika kalian menggunakan 4 bank ini, proses depositnya tidak akan lama, hanya 10-20 menit saja. Tapi jika kalian menggunakan bank di luar bank tersebut, maka ada waktu clearingnya dari mulai 4 jam sampai paling lama 2 hari. Kalian bisa pakai nomor rekening yang IDR ini ya. Dari semua jenis bank kalian pakai yang IDR. Jika kalian sudah melakukan deposit, kalian bisa masuk ke kolom deposito. Kemudian diisi beberapa data tentang deposit kalian dan upload bukti transfernya di menu deposito. Tapi karena di sini saya belum melakukan deposito, maka menu depositonya belum muncul. Jadi kalian harus melakukan deposit dulu agar bisa mengisi di bagian menu deposito ini. Jika kalian sudah deposit dan sudah mengisi menu deposito tersebut, maka akan ada email masuk berupa pendaftaran akun real yang sudah berhasil, dan itu masuknya ke email ya. Nanti akan ada email masuk pendaftaran akun real yang sudah berhasil dan ada password trading dan ID akun kalian yang bisa kalian loginkan di MetaTrader kalian. Itu ID dan password akun real kalian ya. Dan jika sudah berhasil diloginkan di MetaTrader 4 kalian sudah bisa memulai trading. Oke, mungkin cukup sekian tutorial buat akun dari saya. Jika masih ada yang belum kalian pahami, bisa hubungi kontak di bawah ini. Sekian dari saya, ketemu lagi di video selanjutnya.